Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang soleh dan solehah di seluruh tanah air, Anda menyimak kembali program Indahnya Ramadan di TV One sambil menemani sahur Anda. Gimana semuanya yang di studio juga sehat? Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga di rumah semuanya sehat-sehat dan semakin semangat dalam menjalankan ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tahu akal dan hati ini merupakan dua instrumen yang berbeda yang seharusnya bisa selaras dalam kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kenapa ya kok kita manusia bisa melakukan sesuatu yang kufur sifatnya? Karena mungkin ada ketidakselarasan. Dan bagaimana sih untuk bisa menjaga hati dan akal ini agar bisa tetap ada dalam hati kita, selaras, berkesinambungan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang baik, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, untuk itu tema kita kali ini adalah mengenai keutamaan akal menurut Islam. Dan seperti biasanya Ustadz Abu Somad yang akan memberikan materinya kepada kita, dan para sahabat beliau. Di sini ada Ustadz Dasat Latif. Baik Ustadz, langsung saja kepada intinya mengenai tema ini, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang berwarna putih ada di kepala manusia, itu ada juga di kepala kelinci, ada juga di kepala kucing. Orang menyebutnya otak. Dalam bahasa Arab disebut dengan dimal. Kirain, dimal. Jadi tidak ada beda. Kalau menurut ilmu biologi tidak ada beda antara manusia dengan hewan. Apa yang putih-putih di kepala manusia itu ada juga di kepala. Tapi fungsinya untuk berpikir yang disebut sebagai akal itu tidak ada pada mereka. Jadi kalau kita beberapa kali pernah mendapat share video di Facebook atau di Instagram bagaimana seekor itik melawan monyet karena menjaga telurnya. Itu sebenarnya saat itu itik itu bukan sedang menggunakan akalnya, tapi dia sedang menggunakan insting, basic insting. Dalam bahasa Arab disebut dengan gharizah. Gharizah adalah bawaan, tabiat bawaan. Jadi mesti dibedakan antara tiga. Yang pertama insting, yang kedua dimal, otak, yang ketiga akal. Yang kita maksud ini adalah akal, supaya kita tidak keliru. Lalu kemudian orang mengatakan yang orang berakal itu adalah smart, orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang berakal. Nah, bagaimana kata Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis dikatakan orang yang berakal itu al-kayyisu, orang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Apakah yang IP-nya 4? Apakah yang profesor doktor? Apakah guru besar? Apakah penemu? Apakah ilmuwan? Maka dalam hadis dikatakan al-kayyisu, orang yang berakal adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Pertama, dana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan kalau dia beramal, beraktivitas, orientasinya adalah setelah mati. Kira-kira amalnya hari ini, aktivitasnya hari ini bisa enggak menjadi bekal untuk setelah mati? Itulah orang yang berakal. Kaitannya dengan puasa. Orang berakal, orang yang mampu menekan hawa nafsu. Maka kalau demikian, bulan suci Ramadan adalah bulan kembali merefresh akal. Karena pada saat orang sedang berpuasa, dia sedang dilatih untuk dana menekan, menjadikan nafsunya di bawah, Al-Quran wahyu di atas. Akal itu justru ada seharusnya untuk meningkatkan ketakwaan kita ya. Akal diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk menemukan kebenaran. Tapi akal memiliki keterbatasan. Kita hanya bisa mendengar apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di balik dinding kita tidak bisa dengar.
Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di bawah ini kita tidak bisa lihat. Dan akal hanya bisa menangkap apa yang bisa kita tangkap dengan panca indera, tapi akal tidak bisa menangkap apa yang terjadi setelah kita mati. Dari mana kita datang, dulu kita berada di mana, mana itu ruh, tidak bisa ditangkap oleh akal. Maka datanglah wahyu. Wahyu memberikan jawaban terhadap sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh akal. Apa kata Sokrates? Perlu berpikir 500 tahun untuk menemukan jawaban kemana kita akan pergi. 500 tahun, usia kita 40 tahun sudah batuk, sudah kena penyakit. Oleh sebab itu maka datanglah karena rahmat Allah SWT dikirimkanlah wahyu yang melebihi batas kemampuan akal. Oleh sebab itu Islam ini menjaga 5. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka tidak boleh mencaci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Maka tidak boleh merampas, menipu, riba. Hifzul nafs, menjaga diri. Tidak boleh membunuh orang, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menganiaya orang. Hifzul aql, menjaga akal. Maka diharamkan khamar, karena khamar menutupi akal. Perempuan yang menutup rambutnya, kain penutup rambut perempuan itu disebut dengan khimar. Khimar penutup kepala. Khamar menutup isi kepala. Kalau kain penutup kepala adalah khimar, sedangkan khamar menutup isi kepala. Orang kalau sudah tertutup isi kepalanya tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Oleh sebab itu dalam Islam akal diberikan Allah SWT. Makanya siapa yang wajib sholat, baligh berakal. Siapa yang wajib puasa, baligh berakal. Rufi'al qalamu an thalathatin, pena yang mestinya mencatat amal manusia, tapi rufi'al qalam, pena terangkat, tidak mencatat, an thalathatin, dari 3 orang. Ada 3 orang yang tidak dicatat amalnya. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. 3 manusia berbeda, tapi substansi makna dalam 3 ini sama. Orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai akil baligh, orang gila sampai sembuh, ketiga-tiganya tidak punya akal. Oleh sebab itu bulan puasa adalah kembali menyuburkan akal, menanamkan akal, mempertajam akal. Karena akal fungsinya dalam Islam, mandana nafsahu, orang yang mampu menekan hawa nafsu. Semakin kita mampu menekan hawa nafsu, maka kita semakin berakal. Dan ketika kita sudah mampu melakukan itu, ada satu sisi lagi, wa amila lima ba'dal maut. Hari ini orang berpikir tanam hari ini, petik besok. Tanam bulan ini, tuai 3 bulan ke depan. Semai sekarang, dipanen tahun depan. Dalam sabda Nabi, orang berakal bukan begitu. Tapi apa yang dia tanam hari ini, apa yang akan dia petik, dia tuai, dia ambil manfaatnya nanti setelah dia mati menghadap Allah SWT. Akhirat oriented. Kalaulah orang mencari nafkah pergi pagi pulang petang dengan susah payahnya hanya untuk mencari dunia, lalu apa beda antara orang yang percaya akhirat dengan tidak percaya akhirat? Di mana letak kejujuran? Oleh sebab itu akal lagi-lagi diajak untuk berfikir. Afala ta'qilun? Kenapa tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun? Kenapa tidak berfikir? Begitulah Nabi menjelaskan tentang siapa yang berakal. Kalaulah ada orang yang dia tahu tujuannya akhirat, tapi dia selalu mencari pembenaran agar dia bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dilarang. Nah, ini namanya akal bulus atau bagaimana Ustaz? Bagaimana caranya supaya diasah akal tersebut sehingga terus untuk mencari ridho Allah? Nabi SAW itu datang mau menjelaskan sesuatu dipandang dari sisi yang berbeda, dari aspek yang berbeda. Anak di kelas ujian, dia pandai membuat tipuan, menulis jawaban di papan sebelum, di meja sebelum masuk, atau dia tulis di kaki sepatunya sehingga ketika sedang ujian dia lihat ke bawah. Bagi teman-temannya akan berkata, ini cerdas akalnya, ini cerdas. Tapi dalam pandangan Rasul SAW ini bukan cerdas, ini penipu. Maka Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Ketika Nabi masuk ke dalam pasar, dia lihat ada tumpukan makanan dijual kering. Korma kering, dia laku karena tidak busuk, tidak berulat. Begitu juga dengan tepung gandum kering. Tapi ketika Nabi masukkan tangan ke dalam, ya sahibat ta'am, pedagang, kenapa yang basah kau simpan di dalam, yang kering kau buat di luar?
secara kasat mata orang berpikir ini orang cerdas, karena dengan melakukan trik tipuan itu barangnya jadi laku. Tapi Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna, karena dia tidak menempatkan akal pada tempatnya. Saat itu justru akalnya justru membangun hawa nafsunya. Akalnya bukan menekan hawa nafsunya, dan dia tidak berpikir tentang akhirat. Nabi mengajarkan kita tentang melihat satu masalah dari sisi yang berbeda. Ya, baik. Nah, ini mesti hati-hati nih ya. Kita mesti terus waspada, dan bagaimana kita bisa menggunakan akal ini untuk sesuatu yang baik. Ada orang beragama tapi dia belum sempurna akalnya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz, seperti apa dan bagaimana supaya kita selamat dari hal tersebut. Nanti Ustadz Dasat juga kita minta untuk memberikan pencerahannya kepada kita. Tapi sesaat lagi pemirsa, tetap di indahnya Ramadan TV One. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di indahnya Ramadan TV One. Masih bersama guru-guru kami, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat Latif. Dan kita masih membahas mengenai akal, ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ustadz Dasat Latif untuk bisa menyampaikan tema kita kali ini. Silakan Ustadz. Ya, saya masih ingat pelajaran saya ketika kuliah di Sospol. Kita belajar ilmu sosiologi. Dijelaskan dalam teori bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal. Jadi kita ini sebenarnya menurut ilmu sosial, kita adalah binatang. Bedanya kita binatang yang berakal. Itulah sebabnya agama hadir untuk menyempurnakan akal kita. Kalau ada manusia yang tidak menggunakan akalnya, maka bisa jadi mereka lebih hina dari binatang. Itu dalam Quran dijelaskan. Ya, kok bisa lebih hina dari binatang? Contoh, ibu saya di kampung sampai sekarang masih pelihara kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjualnya. Woi, balu iye, jual ini. Sampai di pasar, Aji, dia kata beli, tidak ada orang beli. Bawa pulang, potong. Akhirnya apa? Dagingnya dibagi-bagi. Ya, yang daging bisa jadi sate kambing. Tanduknya pun jadi perhiasan. Pipinya jadi sop pipi, lidahnya sop lidah, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil. Semua dipakai. Itu kambing. Ya, kalau dia ganggu temannya, jual. Tidak ada yang beli, potong, dinikmati. Tapi kalau manusia tidak pakai akal, ganggu orang, zina, tukang bohong, tukang tipu, jelek pula mukanya, bau keteknya. Mau dia apa bos? Hah? Jual, siapa yang mau beli? Jadi kalau kambing tidak ada yang makan, dia ganggu temannya, kita bisa jual. Tidak ada yang beli, kita potong makan bareng-bareng. Kalau manusia, siapa yang mau beli? Dipotong, siapa yang mau makan dagingnya? Itulah agama mengajarkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Ramadan ini Allah hadirkan untuk memaksimalkan akal kita. Apa hubungannya? Tidakkah orang yang selalu banyak makannya itu melumpuhkan akal sehat kita? Bawaan ngantuk aja. Coba lihat saudara-saudara sekalian, penonton yang ada di rumah, bandingkan mana lebih jernih pikiran kita ketika kita dalam keadaan puasa dengan terlalu kenyang. Buktinya kalau selesai buka, kadang-kadang kita sebenarnya ini kalau buka puasa, kadang-kadang kita bukanya tidak manusiawi. Iya kan, balas dendam. Semua dia makan. Itu nafsu. Saya masih ingat ketika kalau mau buka puasa kan, semua kita mau ambil kue. Ini pisang hijau lah, jalan kote, semua kita mau makan. Tapi begitu masuk 3 biji kurma, segelas air zam-zam, hilang semua nafsu itu. Itulah tadi yang mau mengumpul semua itu nafsu. Kemampuan setelah lewat di sini rasanya hilang. Maka puasa hadir untuk menjernihkan akal kita. Karena orang yang berpuasa cenderungannya lebih jernih pikirannya daripada orang yang banyak makan. Nah, bicara lagi dengan akal, yang merusak akal kita itu kan khamar. Kenapa khamar diharamkan? Karena dia merusak akal pikiran kita. Sehingga lagunya Umar Rama kan mengatakan, mengapa
Minuman itu haram karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Dan Ramadan kesenangan semua itu hilang. Kita ganti dengan ibadah, kita ganti dengan ngaji. Itulah hebatnya lagu-lagu zaman dulu. Ome Rama punya. Sekarang lagunya anak-anak, pulang-pulangku berbadan dua. Kan? Jadi jangan semua diharamkan. Ini anak-anak sekarang yang baru belajar agama 1-2 bulan, lagu saya diharamkan semua. Tergantung lah. Kalau lagu dakwah bolehlah. Nah, lagu dakwah tadi yang saya sampaikan, kenapa khamar diharamkan? Karena merusak akal. Kenapa berzina haram? Karena itu cara binatang. Tidak perlu akad nikah. Masa ada kambing akad nikah? Mengundang dengan hormat Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan khutbah akad nikah terhadap pernikahan kambing saya. Wah, pelecehan terhadap guru, bos. Nah, itu kenapa dilarang? Karena dia merusak akal. Maka Ramadan hadir untuk memelihara akal kita. Ya, percayalah saudara, setahu saya puasa itu menjernihkan akal. Dan saya rasakan ketika saya mau ujian, saya ini boleh dikata hidup saya lebih dari separuh habis untuk kuliah, habis untuk belajar. Dan ketika saya mau ujian, misal bulan depan saya ujian, maka mulai itu 1 bulan sebelumnya saya sudah mulai puasa, Senin Kamis. Bukti lagi bahwa puasa itu menjernihkan akal juga. Kenapa orang kalau mau operasi disuruh puasa juga? Itulah. Jadi sesungguhnya agama hadir ini untuk memelihara akal kita. Memelihara akal. Kenapa memelihara akal? Karena kalau tanpa akal kita bisa lebih hina dari binatang. Saya kira begitu. Maintenance akal ini. Ya. Orang yang kadar imannya sudah tinggi pun bisa jatuh karena nafsu. Hati kita yang akhirnya kalah oleh syaitan. Nah, bagaimana Ustaz supaya kita terus menang, tidak tergoda oleh setan yang mengarahkan kita kepada ketidakbaikan? Ini bagaimana Ustaz? Inna syaitana yajri majrad dam. Setanlah mengalir dalam aliran darah. Syaitan yajri, kalau berjalan yamshi, yajri berlari kencang. Setan berlari kencang artinya aktivitas dia amat sangat. Setan yang all out. Dengan penuh keseriusannya yajri majrad dam, dalam aliran darah. Jadi bagaimana supaya kita mau menekan kerja setan? Fadayyiqu. Maka persempitlah jalan setan itu. Oleh sebab itu, berlapar-lapar dan berhaus-haus diri ini tidak hanya menyehatkan batin yang tidak terlihat, akal ini tidak terlihat. Yang terlihat itu otak, adapun akal tidak terlihat. Dan lapar ini menjernihkan yang zahir dan yang batin. Makanya kita kalau mau cek darah, kita kata dokter jangan sarapan pagi. Besok ada cek darah jam 10, pagi jangan makan, jangan minum, jangan makan yang berat, karena untuk menjernihkan darah. Begitu juga dengan daging badan tubuh kita, supaya dia jernih, hilang dari lemak-lemak, kolesterol, maka harus banyak-banyak berlapar-lapar, menahan hawa nafsu makan minum. Begitu juga dengan akal. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang sulit menangkap pelajaran, berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, yang menyampaikan itu dalam keadaan kenyang, atau yang mendengarnya itu kenyang, atau dua-duanya sama-sama kenyang. Itu menyebabkan dia tidak masuk dalam pikiran kita. Makanya ulama-ulama dulu amat sangat zuhud. Zuhud menghilangkan selera tentang masalah makan ini. Jadi sebenarnya puasa tujuannya adalah menajamkan akal, sehingga kalau sudah akal kuat, talinya kuat, manusia itu dengan hewan, kalau hewan yang dipegang talinya, kalau manusia yang dipegang adalah bicaranya, akalnya. Akal itu kan yang membuat kita berbicara. Innal kalama la fil fuadi, kalimat yang sebenarnya ada di dalam.
Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati, itu diucapkan oleh lidah. Oleh sebab itu, menahan makan bukan sekedar mengikuti perintah Allah, tapi ada hikmah di dalamnya adalah mempertajam akal pikiran. Oke, baik. Semoga kita bisa terus menjaga itu, Ustaz ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu karena kita sudah bisa memfilter yang baik dan yang benar, karena kita punya akal yang terus kita pelihara dengan baik. Semoga kita bisa terus memelihara dan Allah menjaga kita semuanya. Semoga terus di dalam kebaikan-kebaikan. Pemirsa, kita akan lanjutkan indahnya Ramadan, tetapi saya kasih kesempatan Anda untuk mengambil makanan dulu ya. Yang baru bangun, ayo cepetan, karena takutnya nanti udah keburu imsak ya. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dalam program Indahnya Ramadan hanya di TV One pastinya. Dan tema kita mengenai akal. Sebetulnya apa yang kita lakukan dan di bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan ketakwaan dengan melakukan amalan-amalan, tentu itu akal yang berbicara, karena kita tahu apa yang baik, yang benar, dan yang salah. Nah, Ustadz Abdul Somad, sebetulnya apa yang membuat kita jadi mampu untuk bisa mengendalikan akal sehingga tidak ada terbersih sedikit pun untuk kita bisa melakukan kesalahan? Ada fase-fase anak kecil yang disebut dengan usia mumayyiz. Belum sampai akil balik, tapi dia mumayyiz. Mumayyiz diambil dari kata mayyaza yumayyizu, bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Yang di bawah itu sobi, anak kecil. Anak kecil itu pisang, itu yang sudah ditelan ke dalam, keluar, bentuknya seperti pisang juga. Itu dia mainkan, tak ada bedanya bagi dia. Tapi ketika dia mumayyiz, dia sudah bisa bedakan. Tapi dia belum baligh, belum berakal. Nah, ada Allah Ta'ala berikan akal kepada manusia menurut kadar usianya. Tapi ada yang tidak diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akal, sama juga seperti kekurangan pada fisik. Ada yang tidak sempurna fisiknya, itu adalah rahasia takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita beriman kepada 5 rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir. Tapi ketika Allah sudah berikan kita akal ini nikmat terbesar yang diberikan Allah pada kita. Karena banyak orang yang diberikan kesehatan fisik tapi akalnya sakit. Oleh sebab itu nikmat akal sehat ini dimanfaatkan untuk menangkap kebenaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'an? Mengapa mereka tidak mau tadabbur, merenungkan isi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau memang pikiran mereka sudah terkunci? Makanya di antara sifat manusia yang disamakan Allah, lahum qulubun, mereka punya hati, punya pikiran, la yafqahuna biha, tapi tidak dipakai untuk berpikir, memikirkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Pernahkah mereka berpikir bagaimana onta diciptakan? Ilas sama'i kaifa rufi'at? Pernah mereka berpikir bagaimana langit diangkat? Wa ilal ardi kaifa nusibat? Wa ilal jibal, bagaimana bumi dihamparkan? Kaifa sutihat? Bagaimana bukit-bukit ditancapkan menjadi pasak bumi? Pernahkah mereka berpikir tentang itu? Tapi yang mereka pikirkan hanya bagaimana kenyang, bagaimana tidur lelap, bagaimana punya banyak harta. Maka akal yang dia titipan Allah itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Lahum a'yunun, punya mata, tidak dipakai untuk melihat. Makanya dalam Islam kita tidak diajarkan hanya ra'a, melihat, tapi diajarkan nazar. Apa beda ra'a, melihat dengan nazar? Ra'a sekedar melihat, nazar melihat dan memikirkan. Orang Arab menyebut nazar, sampai ke tempat kita menjadi nalar. Memikirkan, memandang dan memikirkan. Oleh sebab itu dalam bulan puasa suci Ramadan yang mulia ini, kita tidak hanya diajak untuk berpikir, tapi merasakan. Ketika kita menahan makan, saat itu kita sedang merasakan perasaan orang lain, dan kita mulai berpikir, saya memang lapar, tapi nanti ketika azan maghrib berkumandang saya akan makan, lapar saya akan hilang.
tapi tetangga saya, kawan saya, masyarakat saya yang laparnya tanpa batas, ini bagaimana? Jadi kita mensyukuri nikmat akal sehat ini. Mensyukuri nikmat akal sehat dengan menggunakan memakainya. Makanya cara mensyukuri nikmat ada dua. Yang pertama, syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan anggota badan adalah menggunakan fungsinya. Syukur dengan tangan, usap kepala anak yatim, bantu orang susah. Syukur dengan mata, meneteskan air mata, baca Quran. Syukur dengan telinga, mendengarkan tausiah. Syukur dengan akal, memikirkan yang baik-baik, yang bermanfaat buat orang banyak. Tapi kadang hanya teori tidak masuk ke hati kita. Ketika kita diajak berpikir dengan merasakan langsung, laparnya langsung, mengolah hati kita. Mengolah. Berapa banyak seminar yang diadakan tentang bencana kelaparan, tapi panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, pesertanya kenyang, tidak menghasilkan apa-apa. Orang kenyang tidak akan pernah bisa menghasilkan cara mengatasi kelaparan, karena dia tidak pernah merasakan kelaparan itu. Ya, baik Ustaz. Makanya kalau lapar menyentuh lambung, maka makanan tinggi membumbung. Tapi kalau sudah lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Oke, Masya Allah Ustaz. Baik, kita akan kasih kesempatan Ustaz. Ini sepertinya para penonton di sini udah nggak sabar mau nanya nih. Oke, saya kasih kesempatan. Pertanyaan yang pertama, bapak-bapak dulu deh. Oke, silakan. Dengan bapak siapa? Dengan Lukman Hermanto. Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Abdul Somad. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai akal. Akal ini untuk orang dewasa, apalagi saat puasa ini, kita akan mudah sekali untuk menjaga akal kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk menjaga agar anak-anak kita akalnya terbiasa dari kecil ini bisa istiqomah sampai nanti besar, menjaga akalnya untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini kan sudah terlihat banyak sekali bahaya-bahaya yang mengancam anak-anak kita agar bisa merusak akal mereka, terutama dalam handphone dan lain-lain, media sosial dan lain-lain. Tolong bagaimana cara efektifnya untuk menangani anak-anak agar akalnya dapat selalu istiqomah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Kami sudah menangkap inti pertanyaannya. Tapi nanti dijawab, sabar, kasih kesempatan ke pertanyaan nomor 2 dulu nih. Ibu-ibu aja deh, silakan. Oke, ini untuk Ustaz Dasat nanti untuk menjawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti. Sebenarnya tadi mau nanyanya yang Ustadz Abdul Somad sempat sampaikan sebelumnya. Oke. Manakah yang lebih sempurna antara akal dan perasaan? Dan apakah kita bisa mengambil keputusan berdasarkan salah satu di antaranya tadi? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang pertama ke Ustadz Dasat aja dulu deh. Karena tadi request ibu katanya pengen dijawab sama Ustadz Abdul Somad. Jadi biar adil ya. Nah, ini gimana nih? Karena ini sama, saya juga sebagai ayah dari anak-anak saya. Sekarang juga kalau ngerjain PR harus lewat aplikasi di handphone ya Ustadz. Ngerjain PR dari handphone. Zaman sekarang emang tantangannya besar ya Pak ya. Nah, untuk menjaga akal anak-anak supaya istiqomah itu seperti apa Ustadz? Setahu saya ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, lahir beri nama yang baik. Nama ini penting. Jadi tidak ada lagi pepatah ataupun ungkapan mengatakan apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau semua orang tidak ada nama, maka yang paling repot caleg. Pilih saya, siapa? Saya. Ya, jadi keliru itu kalau ada. Saya ini dosen komunikasi, nama itu adalah simbol. Ketika Anda mendengar Ustadz UAS, simbol UAS mewakilkan diri Ustadz Abdul Somad. Jadi nama, beri nama yang baik. Nama yang baik, nama selebriti bukan. Nama yang baik, nama pemain bola bukan. Nama yang baik adalah nama yang ada doa di dalamnya. Nah, itu bagian daripada ikhtiar. Misal anak kita diberi nama Mutmainnah, jiwa yang tenang. Semua orang memanggilnya, wahai jiwa yang tenang. Itu salah satu. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, dan nama itu saya bisa tahu minimal 2, agama dan suku. Ketika namanya Abdurrahman, 99% pasti Muslim. Baik pemirsa, kita akan kembali tapi sesaat lagi. Dan untuk pertanyaan dari Ibu tadi, kita simpan dulu ya Bu ya.
Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad setelah yang berikut ini. Tetap di Indahnya Ramadan. Jadi nama itu bisa kita tahu nama agama. Yang kedua, dari nama saya bisa tahu suku. Ketika namanya Ambo Dalle, pasti orang Bugis. Tidak mungkin orang Cina namanya Ambo Dalle, tidak mungkin. Salah satu cara melihara anak itu nama. Dan ketika dia besar dijelaskan. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Siapa ini? Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Dialah menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Saya mau kau seperti itu, nak. Saya kasih kau nama Sumayyah sebagai perempuan. Siapa ini Sumayyah? Ini orang pertama yang mati syahid membela agama Allah karena teguh dengan pendirian La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kau mau seperti itu, nak? Satu, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua memberi makan yang halal. Karena ternyata makanan yang kita makan, menurut ilmu biologi, makan karbohidrat yang kita makan diproses masuk enzim masuk apa? Menjadi gen. Gen inilah yang menentukan sifat manusia. Itulah sebabnya agama melarang kita memakan yang makan haram. Jadi salah sehingga Nabi dari mengatakan yang diberikan kepada anak-anak ya. Maka Nabi mengatakan jangan kau berikan anakmu yang haram-haram supaya dia besar tidak berpikir yang haram-haram. Ya, coba lihat anak-anak pejabat yang makan haram-haram. 3 aja itu anaknya. 1 pengedar, 1 penghisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Dia makan haram-haram. Coba anak-anak guru ngaji. Coba lihat anak-anak guru ngaji. Biasa kita recehkan di kampung. Guru ngaji, tidak terhormat. Tapi anaknya menjadi ulama besar, anaknya menjadi panglima besar karena orang tuanya memelihara anaknya dari makanan yang semoga kita bisa menjaga anak-anak kita untuk menjadi anak adalah yang soleh. Doa. Ini unsur X. Doa tidak boleh yang dianggap remeh. Doa yang paling gampang, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Bagaimana caranya, aplikasinya? Mau makan, suap, Allahumma rabbi habli minas solihin. Dibangunkan tidur, bisik telinganya, rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, dekap, bisik telinganya, rabbi habli minas solihin. Apa sih itu, mak? Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh. Sampai di sekolah diajak bolos, ayo bolos. Dah, saya tadi didoakan anak yang soleh. Yang doa. Nah, ada kemanakan saya, ayo, sudah mau maghrib, saya cepat ke masjid, sholat berjamaah sama om. Sedikit lagi om, main futsal, terpaksa aku tunggu. Azan maghrib masih main bola, terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Menangis, heran semua orang lihat, hebat betul Ustadz. Dia cuma bisik kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah menjepit. Baik Ustaz. Wah itu ternyata kiat-kiatnya seperti itu ya. Ada hikmahnya itu. Iya baik. Apa hikmahnya? Pak, 1, anak salah berikan sanksi, berikan hukuman supaya dia tahu bahwa kalau salah ada hukumannya. Betul, harus ada reward dan punishment. Yang kedua, jangan lupa doakan karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Semoga kita bisa terus menjaga anak-anak kita dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaan dari Ibu Yati ya, betul ya? Mengenai bagaimana sih antara akal dan perasaan ini bisa terus baik ya, yang keluar dari diri kita. Silakan Ustaz. Ulama membagi masalah hati dan pikiran, akal kepada 3 kelompok. Kelompok pertama membagi 2. Yang satu di jantung, yang satu di otak. Pendapat kedua mengatakan sama, tidak ada beda. Apa yang ada di jantung, apa yang di otak sama, tak ada beda. Manusia saja yang mengatakan ada satu di sini, ada satu di sini. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan berawal dari jantung lalu naik ke otak. Saya lebih condong pada pendapat yang ketiga. Berawal dari jantung sesuai peredaran darah, lalu dari jantung ini naik ke atas otak, lalu dari otak menular ke seluruhnya. Dan kalau kita lihat dalam Quran juga begitu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Dari jantung baru menular ke yang lain. Lalu kemudian begitu juga dalam hadis, ala fil jasadi mudghah, dalam badan ini ada segumpal, yang dia maksud segumpal adalah jantung. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak.
Jadi sebenarnya yang dikatakan ada dua. Yang pertama rasionalitas akal, yang kedua sensitivitas hati, sebenarnya berasal dari tempat yang sama. Hanya saja laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki lebih rasional, sedangkan perempuan lebih banyak ke perasaan. Makanya dalam beberapa hal keputusan diberikan kepada laki-laki, tidak pada perempuan. Karena ada perempuan yang pagi amat sangat lembut, baik, tapi sore amat sangat berubah. Sedangkan laki-laki dia lebih kepada rasionalitas. Sedangkan sensitivitas, kelembutan perasaan lebih diberikan. Makanya pendidikan anak diberikan kepada lebih banyak waktu diberikan kepada perempuan. Karena perempuan itu lebih kepada perasaan. Kalau diberikan kepada laki-laki yang lebih pada rasional, itu anak itu tidak sampai besar, mungkin cepat meninggal dia. Karena dia lebih menekankan pada rasional. Oleh sebab itu, makanya perempuan dengan laki-laki dalam Islam disuruh al-mu'minun wal mu'minat. Mu'minun laki-laki yang lebih mengedepankan rasionalitas, wal mu'minat perempuan yang lebih mengedepankan sensitivitas, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong karena mereka adalah dua makhluk yang saling melengkapi. Al-mar'ah sonur rijal. Perempuan itu adalah saudara laki-laki. Hanya saja berbeda pembagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ditajamkan akalnya, yang satu ditajamkan sensitivitas hati dan perasaan. Dan itu memang sudah kodratnya, sudah saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya. Untuk Ustadz Das'ad, ini segmen terakhir nih Ustadz. Ini waktu tidak terasa, kita harus mengakhiri program kita ini. Nah, mengenai akal dan hati ini dari tema kita kali ini, silahkan untuk diambil kesimpulan Ustadz. Menindaklanjuti tadi bahwa akal itu harus bersinergi dengan hati. Hati ini sangat penting. Saya kasih saja contoh paling gampang. Ketika Anda dari Jakarta ke Bandung pakai kendaraan mobil, yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, yang mengolah pikiran sepanjang jalan otak, yang melihat tanda-tanda rambu lintas mata. Tapi begitu ada tikungan, apa yang tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Ya kan? Penting. Nah, puasa hadir untuk mempertajam hati kita ini. Ya. Jadi kembali awal pembicaraan guru kita tadi bahwa orang yang berakal itu satu. Ingat, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu dulu. Kalau ada manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih hina dari binatang. Maka Ramadan hadir. Das'ad, kau puasa deh, supaya kau tidak menjadi lebih hina dari binatang. Yang kedua, berpikirnya lihat ke depan, bukan depan mata kita. Jauh dari itu adalah yang gaib, akhirat. Karena kalau Anda hanya melihat yang tampak oleh mata, maka kalian akan berpencitraan. Pura-pura masuk got, pura-pura ini, pura-pura apa. Ini pencitraan. Kalau itu hanya lihat mata kasat saja, tapi lihat ke depan. Orang berpuasa, kalau dia hanya melihat depan mata saja, maka dia tidak akan jujur. Puasa melatih itu. Yang kita lihat ini bukan hasil puasa di dunia saja, tapi ke depan. Orang puasa itu jujur. Jujur itu kan hadiahnya di akhirat. Coba lihat, kalau kalian kumur-kumur, siapa yang tahu kalau ada yang masuk sedikit? Dan yang tahu, nanti kita kejujuran. Siapa yang tahu kalau Anda masuk di kamar tutup, tidak ada orang lihat Anda merokok di dalam? Tidak ada yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Tapi orang berpuasa bukan takut sama CCTV, bukan takut dan pencitraan dari manusia, tapi lebih jauh dari itu adalah untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang berakal. Maka Ramadan hadir untuk mempertajam dua ini. Satu, melatih hawa nafsu kita. Yang kedua, melatih keikhlasan kita, dan keikhlasan itu ada di hati. Sekira begitu. Untuk mempertajam sesuatu yang zahir dan yang gaib, ya. Sehingga ya kita terus berada dalam tracknya ya Ustadz ya. Iya, baik. Ini sebetulnya sesuatu yang
saya nggak suka karena saya harus mengakhiri untuk bisa menimba ilmu dari para guru-guru saya. Tetapi insya Allah besok kita akan kembali dalam program kesayangan kita ini. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga semakin hari kita menjadi pribadi yang Allah inginkan. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah esok hari kita bertemu kembali, dan insya Allah akan diakhiri oleh doa dari Ustadz Abdul Somad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikanlah pandangan kami, telinga kami, akal kami, hati kami, kekuatan kami menjadi ibadah bagi kami ya Allah. Allah mahfazna min kulli su' wa syar, jaga kami agar terpelihara dari semua kejelekan dan keburukan ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan besok pagi kami masih hidup, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, jadikan kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati dan pikiran kami senantiasa mengingatmu, wa syukrika, supaya hati dan pikiran kami senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Dengan pikiran yang sehat dan akal yang benar itu, maka anggota tubuh kami selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.